anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang makna sila-sila dalam Pancasila. Nah, ini adalah pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 bab 4. Kita langsung saja yuk belajarnya. Anak-anak, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu harus dimaknai supaya nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dapat dipahami. Nah, anak-anak, Pancasila ini memiliki 5 sila yang dijadikan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. 5 sila tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Anak-anak, nilai luhur dalam Pancasila ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada video ini kita akan mempelajari kelima makna sila Pancasila. Yang pertama adalah sila pertama. Nah anak-anak, sila pertama itu dilambangkan dengan bintang emas. Nah bunyi sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah nilai ketuhanan. Anak-anak, pada sila pertama nilai yang terkandung adalah nilai ketuhanan. Nah, nilai ketuhanan ini mengandung arti bahwa setiap warga negara memiliki kepercayaan dan bertawak pada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini tentu saja sesuai dengan agama yang dianut serta kepercayaan yang kita miliki. Nah, setiap warga negara Indonesia bebas beragama dan menjalankan kepercayaannya. Anak-anak perlu tahu ada 6 agama di Indonesia, yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kira-kira sikap yang sesuai dengan makna sila pertama Pancasila apa saja? Nah, di sini kita akan pelajari yang pertama, meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita itu harus yakin bahwa di dunia ini itu kita hidup karena Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, menjaga kerukunan antar umat beragama di masyarakat. Jadi meskipun kita berbeda-beda agama, tetapi kita harus hidup rukun dan juga bertoleransi. Kemudian beribadah sesuai dengan agama yang dianut, tidak mengganggu ibadah orang lain yang berbeda agama, menghormati kebebasan beragama dan menjalani ajaran serta menjauhi larangan agama yang dianut. Jadi sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita harus memiliki agama, percaya kepada Tuhan dan juga menjalankan ajaran-ajaran yang baik dari agama kita dan menjauhi larangan-larangan dari agama kita. Sila yang kedua, ini simbolnya adalah rantai. Anak-anak, bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab serta memiliki kesadaran sikap moral dan tingkah laku yang didasarkan pada hati nurani manusia. Anak-anak, setiap manusia harus diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Manusia juga harus memiliki pemahaman dalam diri mengenai kesetaraan derajat pada setiap manusia. Jadi kita harus menghargai satu sama lain. Tidak boleh ada yang merendahkan orang lain. Nah, berikut ini adalah sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang pertama, kita harus menempatkan sesama manusia sebagai makhluk Tuhan dengan segala martabat dan hak asasinya. Kemudian memperlakukan sesama manusia secara adil dan beradab seperti memperlakukan dirinya sendiri. Jadi kita harus adil dengan orang lain. Kemudian kita juga harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, saling membantu, saling tolong-menolong. Kemudian menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita harus melaksanakan kewajiban dan kita baru mendapatkan hak kita. Kemudian kita juga harus bersikap sopan dan ramah terhadap siapapun, terutama pada orang tua ya. Dan yang terakhir, kita harus turut serta dalam kegiatan bakti sosial. Jadi misalnya ikut gotong royong, kemudian ikut membantu korban bencana alam, seperti itu. Nah, sekarang sila ketiga itu lambangnya adalah pohon beringin anak-anak. Nah, bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah nilai persatuan. Nilai persatuan mengandung makna bahwa sikap dan keyakinan bangsa Indonesia harus bersatu dalam satu bangsa dan meletakkan kepentingan dan keselamatan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, anak-anak,
Pada sila ketiga ini mengajarkan kita agar tetap ada persatuan sehingga Indonesia tidak akan terpecah belah. Karena Indonesia itu ada beragam suku, agama, bahasa, dan masih banyak lagi anak-anak. Jika kita tidak bisa bersatu, maka akan menimbulkan permasalahan yang sangat besar dan akhirnya terpecah belah. Oleh karena itu, di bangsa Indonesia juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang di wilayah yang sama maupun dengan daerah lain di seluruh Indonesia. Nah, sikap yang bisa kita terapkan yang sesuai dengan sila ketiga adalah yang pertama, menghargai lambang negara. Jangan-jangan anak-anak ada yang tidak tahu nih lambang negara kita apa. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila ya. Dan semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian sikap yang kedua adalah menerapkan sikap hidup gotong royong. Nah, gotong royong ini sudah menjadi tradisi bagi bangsa Indonesia sejak turun-temurun ya. Kita harus lestarikan. Yang ketiga, mengembangkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Kemudian membiasakan sikap cinta tanah air. Jadi kita harus cinta produk dalam negeri, misalnya menggunakan batik, menonton film-film Indonesia, membeli produk Indonesia, dan masih banyak lagi. Anak-anak, selanjutnya adalah menjalin persahabatan antar suku bangsa. Tidak menjelek-jelekan suku dan ras lain, kemudian ikut serta dalam kegiatan yang bisa membangun Indonesia menjadi lebih maju. Yang terakhir adalah kita tidak memprovokasi atau mengacau kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Sila yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Anak-anak, bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan mengandung makna bahwa setiap anggota masyarakat itu harus bermusyawarah dan berkumpul untuk mengambil suatu keputusan. Anak-anak, Indonesia ini merupakan negara demokratis. Oleh karena itu, pada sila keempat ini menegaskan agar pentingnya bermusyawarah atau berdiskusi sehingga semua keputusan bisa diambil secara adil dan bermanfaat untuk semuanya. Sikap yang sesuai dengan sila keempat adalah yang pertama, mengedepankan musyawarah untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, aktif berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah, menghargai dan mendukung demokrasi, menjunjung tinggi keadilan dalam berdemokrasi, serta menghargai orang yang berpendapat saat musyawarah. Dan anak-anak, ketika pendapat kalian itu tidak diterima, kita harus menerima dengan lapang dada. Anak-anak, tujuan musyawarah apa sih? Tujuan musyawarah adalah untuk mencapai kesepakatan bersama atau mufakat. Nah, kalau misal sudah tidak bisa mencapai kesepakatan bersama, biasanya dilakukan voting atau pemilihan suara terbanyak. Berikutnya adalah sila kelima Pancasila yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, anak-anak, bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah nilai keadilan. Anak-anak, nilai keadilan itu mengandung makna bahwa semua rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil di berbagai kehidupan. Nah, makna adil dalam sila kelima Pancasila ini merupakan adil secara individu maupun sosial. Setiap rakyat Indonesia mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Tidak boleh ada yang membedakan baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Sikap yang sesuai dengan sila kelima adalah yang pertama, menerapkan sikap adil kepada semua orang. Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, melakukan kegiatan yang mewujudkan kemajuan merata dan keadilan sosial. Kita juga harus menghormati hak orang lain, menghargai hasil karya orang lain, serta hidup hemat dan tidak berfoya-foya. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham tentang makna-makna Pancasila. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.